Good morning guys, Guten Morgen, Wilujeng Enjing Sadayana. Pagi ini, mumpung suasana dan pikiran masih fresh, di penghujung tahun 2022 ini, saya ingin melontarkan dua pertanyaan, khusus untuk para guru dan mereka-mereka yang concern, yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Terkait dengan perubahan yang begitu cepat di abad ke-21 ini, pertanyaan pertama, filosofi pendidikan apa yang kita gunakan untuk memotret dan mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut? Baik bagi para guru, para pendidik, dan mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, maupun untuk kepentingan para peserta didik. Pertanyaan yang kedua adalah, bekal apa yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita berikan kepada anak-anak biologis kita di rumah dan anak-anak didik kita di sekolah? Silahkan direnungkan dengan santai sambil mendengarkan musik-musik yang memicu imajinasi, dan bisa juga sambil ngopi. Menyegarkan. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Iya, semuanya punya perspektif yang berbeda-beda dan tentu saja saling memperkaya. Saya ingin memberikan perspektif alternatif. Hingga abad ke-20, biasanya filosofi pendidikan yang digunakan adalah ibarat kita membangun rumah dengan fondasi yang menghujam ke dalam tanah, kokoh, dan bangunan yang menjulang tinggi, yang lebih permanen. Itu kira-kira gambaran singkat tentang filosofi pendidikan di abad ke-20 dan abad-abad sebelumnya. Kecenderungannya mempersiapkan anak-anak didik, mempersiapkan generasi muda untuk sesuatu yang lebih stabil, permanen. Abad ke-21 tentu saja berbeda konteksnya dengan abad-abad sebelumnya. Pemicunya adalah revolusi digital dekade 60-an, ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia ada seseorang yang bernama Yuri Gagarin mengorbit bumi. Itulah yang menjadi pemicu revolusi digital yang menyebabkan perubahan-perubahan sosial yang semakin dipercepat dan unpredictable. Menghadapi percepatan perubahan kehidupan umat manusia di abad 21, maka filosofi pendidikan sebelumnya ibarat membangun sebuah bangunan yang permanen dengan fondasi yang menghujam ke bawah tanah, tidak relevan lagi. Kenapa? Karena dunia begitu cepat berubah. Banyak hal-hal yang sebelumnya sangat penting menjadi tidak relevan lagi. Dan muncul hal-hal yang baru, baik dalam dunia pekerjaan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Maka filosofi pendidikan yang lebih relevan di abad ke-21 adalah ibarat kita mendirikan sebuah tenda yang mudah kita gelar dan dengan cepat juga kita bisa pindahkan ke berbagai tempat sesuai dengan dinamika zaman. Menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bekal apa yang akan kita berikan kepada anak-anak didik kita di sekolah atau anak-anak kita di rumah. Apakah bekal kemampuan-kemampuan teknis atau seperti apa? Bagi saya, bekal terpenting di abad ke-21 dan abad-abad selanjutnya dalam menghadapi dinamika zaman yang begitu tak terprediksi, begitu cepat perubahannya, adalah kestabilan dan keseimbangan mental. Karena tanpa kestabilan dan keseimbangan mental, kemampuan-kemampuan teknis yang dimiliki oleh anak didik kita tidak akan ada maknanya.
Mereka akan mudah terjerumus ke dalam jurang depresi yang kronis. Berikutnya yang harus kita persiapkan bagi anak-anak didik kita, yaitu kemampuan untuk terus-menerus menemukan siapa dirinya. Karena setiap diri individu manusia itu bukan sesuatu yang statis, akan terus berkembang, akan terus bertumbuh seiring dengan perkembangan fisik, mental, intelektual, dan spiritual individu yang bersangkutan. Selain tentu saja kemampuan untuk terus-menerus membekali diri dengan keterampilan-keterampilan teknis yang dibutuhkan pada perkembangan zamannya. Karena setiap zaman membutuhkan keterampilan teknis yang berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terakhir, saya ingin mengingatkan agar kita untuk terus memupuk dan memelihara mimpi-mimpi bersama. Ada lagunya tuh. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream.